are vying for power and position. Alfred is dying, and all live forever. He's constantly ill, but he will not die. Uhtred of Bebbanburg is... I stole the seer Skade from her lord's. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pasukan Wessex di bawah arahan Uhtred berhasil menangkis kearoganan pasukan Ludher. Tapi di balik itu, kemenangan yang dikantongi oleh Uhtred harus tercorengi sebab sang istri, yakni Gisela, wafat setelah berjibaku dalam proses persalinan. Berhubung kala itu almarhum meninggal sebelum Uhtred pulang, Gisela dikuburkan di pemakaman suci sesuai dengan aturan yang diterapkan kerajaan. Padahal Gisela sendiri menganut kepercayaan pagan sama seperti apa yang menjadi prinsip sang suami. Maka di malam itu Uhtred secara terpaksa membongkar pemakaman sang istri untuk kemudian dikremasi. Uhtred tak bisa lagi menahan air matanya, tapi di satu sisi ia bisa bernapas lega karena akhirnya arwah sang istri telah diterima bersama para dewa. Good morning. Lord, good morning. Berhubung kala itu almarhumah meninggal sebelum Uhtred pulang, Gisela dikuburkan di pemakaman suci sesuai dengan aturan yang diterapkan kerajaan. Ternyata tanpa sepengetahuan Uhtred, hal ini merupakan sebuah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak istana. For what reason? We're about to return to Uhtred. I do not forget what you have. Seorang biarawan bernama Godwin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Uhtred tak mendasar dan telah mengganggu kedamaian tanah yang dianggap suci. Pada puncaknya, biarawan tersebut berbicara semakin ngelantur sampai berani merendahkan mendiang Gisela dikarenakan latar belakangnya sebagai orang tak beragama. The woman Gisela was a pagan, and as such, Givable. Lord, I swear I meant. her continued presence would have further poisoned the soil. In my opinion, still married to Aelfric of Bebbanburg, You will say no. whom he has brought to the... Lord, I fear he is dead. Cannot be. Jelas hal ini memicu amarah Uhtred di mana sang biarawan akhirnya mendapatkan sedikit tamparan hingga membuat dirinya tersungkur. Tanpa diduga-duga, setelah diperiksa ternyata biarawan itu dipastikan meninggal dunia. He is dead. Cannot be. I said take hold of him. Otomatis posisi Uhtred di sini semakin tersudut mengingat ia sendiri yang telah menyebabkan Godwin mati seketika. Meski telah memberikan pembelaan, tetap saja dari segala sisi Uhtred adalah sosok yang paling tepat untuk disalahkan. Lalu karena bingung harus berbuat apa, kemudian Uhtred kabur dan bersembunyi di kediamannya. Atas perintah sang raja, Steapa diturunkan untuk menahan Uhtred yang kala itu sama sekali tak bersikap kooperatif. Finan, Sihtric, dan teman-teman lainnya berdiri di pintu luar demi memagari tuannya Uhtred dari kejaran Steapa. Steapa did not make me kill you first. I told you, big man. Just rest him. Dalam hal ini, Hilda dan Beoka masuk ke dalam kediaman Uhtred untuk menengahi situasi yang saat ini sedang memanas. To Steapa, his head is hurting from Beoka, that you are ready to talk and to listen. Uhtred. And your oath. He has swear an oath to a boy, and it is the rest of your life. Father, Berdasarkan pesan King Alfred, Beoka menjanjikan sebuah solusi yang lengkapnya akan disampaikan oleh sang raja. Maka setelah itu Uhtred akhirnya bersedia menghampiri King Alfred untuk mendengarkan tuntutan sang raja. Men here. I'll go with you to Meninjau dari seluruh jasa yang telah diberikan oleh Uhtred, King Alfred tak memungkiri bahwa hal itu patut mendapatkan apresiasi. I ask that you remember my service to you, Deathenden. I will pay the war guilt. But though I can... Maka sulit bagi King Alfred untuk begitu saja menyingkirkan Uhtred dari lingkungan kerajaan. Akan tetapi dalam hal ini sang raja memberikan sebuah tuntutan yang bisa dibilang agak berat, yakni King Alfred menginginkan agar Uhtred menyatakan sumpahnya untuk setia mengabdi kepada Pangeran Edward. No negotiation to be had, Uhtred. You will do as I ask. Di mana hal itu dianggap berat karena saat ini Edward masih jauh dari kata layak untuk menjadi raja.
Maka dengan segala kegeraman yang kali ini ia anggap sudah di luar batas, Uhtred berada pada puncak kesabarannya sampai berani menawan seorang King Alfred. Ini Uhtred mencurahkan isi hatinya terkait segala perlakuan buruk yang seringkali ia terima. Masalah mempertaruhkan segalanya, stigma Uhtred di mata Wessex kurang diapresiasi atau bahkan dicap sebagai pengkhianat. Berkat hal itulah, kesabaran Uhtred sudah tak bisa terbendung lagi, sehingga di detik ini ia memutuskan untuk meninggalkan atau melanggar sumpah setianya terhadap Wessex. Find him and kill him. Stand clear. Do not wish to harm me. Stay where you are. Everyone with me. Finan dan kawan-kawan, termasuk sang penyihir Skate, telah menunggu di gerbang luar istana. Right. Hard. Lord, you are caught. Sehubungan dengan berkhianatnya Uhtred dari sisi sang raja, seakan menjadi momentum bagi Ethelwood untuk semakin memperburuk suasana. Pasalnya, hingga saat ini Ethelwood sendiri masih belum melupakan impiannya untuk menjadi Raja Wessex. Kita jangan sampai lupa, mau bagaimanapun Ethelwood ini merupakan pewaris sah kerajaan Wessex. For you and 2 others. Do you know men who would make suitable? Tak ingin menunggu lama, Ethelwood langsung cabut ke Mercia, tepatnya kepada kediaman Ethelred, untuk mendiskusikan kemungkinan terjadinya persekutuan di antara mereka. In that order. I have not seen the Lady Ethelfled. Say it. Ethelwood berasumsi bahwa dengan tidak adanya Uhtred di samping sang raja membuat posisi Wessex menjadi lemah dan sangat rentan untuk dihancurkan. Alfred. You're warrior and kingmaker. Dunholm and then to Bebbanburg perhaps. Pun Eldam menilai bahwa permohonan yang diajukan Ethelwood ini kurang menguntungkan mengingat Ethelwood sendiri tak memiliki sebuah pasukan. Karena secara pribadi Eldam masih membutuhkan Wessex, apalagi kalau bukan demi masa depan Mercia. Tapi berbeda dengan Ethelred yang nampaknya tertarik untuk menggulingkan posisi King Alfred. Now. And you are suggesting what? Exactly. Sementara itu, Uhtred dan pengikut setianya tengah dalam perjalanan menuju wilayah Durham Northumbria untuk kembali ke dalam pelukan satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Uhtred, yakni Ragnar de Jong. It's your choice. Namun sangat disayangkan, di tengah perjalanannya Uhtred jatuh sakit sampai kondisinya terlihat sangat kritis. You will find a cot. Ngomong-ngomong soal kondisi yang dialami oleh Uhtred, Finan dan kawan-kawan menilai bahwa apa yang sedang menimpa tuan mereka disebabkan oleh kutukan yang dikirimkan oleh sosok Skate. Do you have the strength? Karena hal itu, Finan menawarkan diri untuk membunuh Skate di kala itu juga, namun ditolak oleh Uhtred karena menurutnya kutukan tersebut tak akan hilang begitu saja meski Skate telah dibunuh. Now you know how Alfred would feel. But Wessex. With my sword. This boy is with you now. Kelamaan kondisi Uhtred kian memburuk terlihat dikala ia terlihat sering berbicara seorang diri. Padahal dalam sudut pandang lain, Uhtred dihantui oleh kawan lamanya yang telah berpulang, Leofric, yang seakan-akan mempertanyakan sikap Uhtred yang telah mengkhianati Wessex. Namun pada akhirnya, kondisi Uhtred perlahan-lahan mulai membaik disusul dengan keberadaan Brida yang jauh-jauh hari telah memantau perkemahan mereka. What has she done to you, the witch there? Lord, you must stay. Brida. Sebelum kita masuk ke dalam benteng Durham, markas Ragnar dan Brida, kita masuk ke sudut pandang seorang Ethelwood yang kala itu tengah menyambangi Bienfleet, markas pasukan Haysten. Masih dalam upaya yang sama, kali ini Ethelwood mengarahkan tujuannya kepada Haysten dan Sigurd Bloodhair untuk sama-sama merebut kerajaan Wessex dari kekuasaan King Alfred. Ragnar and with Uhtred.
Melihat hal ini sebagai keuntungan, baik Heston maupun Sigurd merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Ethelwood. Namun, pertama-tama mereka harus bernegosiasi dengan pihak Ragnar, karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ragnar, mereka dapat membentuk satu pasukan besar. Apalagi bila dengan kehadiran seorang Uhtred merupakan sebuah keuntungan yang tak terkira. With Ragnar and with Uhtred, between Saxon and Dane. Ngomong-ngomong soal Uhtred, akhirnya ia perlahan-lahan mulai siuman mengingat saat ini Skate dikurung dan dihalangi oleh sebuah penghalang sehingga memudarkan kekuatannya untuk sementara. I wish to see my ranger path to that of a river rat. Troll curses, not here. Ragnar menyambut baik kepulangan Uhtred karena setelah bertahun-tahun penantian, ia bisa memeluk adiknya tersebut yang kini telah berada dalam satu visi dan prinsip yang sama. I am a Dane for life. From this day onwards. From this day onwards. Yang artinya di detik ini Uhtred telah menetapkan hatinya sebagai seorang Viking sejati. You thought you'd gone, Lord? Adapun itu, kita diperkenalkan kepada seorang Viking bernama Knut yang juga merupakan sepupu dari Ragnar. Tapi di satu sisi, Knut sepertinya kurang menyukai reputasi yang dimiliki oleh Uhtred sebagai seorang abdi kerajaan Inggris yang di masa lalu telah beberapa kali membunuh bangsa Viking. Valhalla? Is it 12? 20? Some respect. Or I may have to kill one more. He's back. He's back. 40. Knut, you will shut your mouth now and show my brother. Di luar pembahasan soal Knut, Ragnar mulai mempertimbangkan terkait kondisi Wessex yang dinilai berpotensi untuk dijadikan sebuah target incaran. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan itu, sayang sekali kita harus mengakhiri kebersamaan sampai di sini. Thank you banget udah ngikutin cerita sampai selesai. Tapi jangan lupa dukungan dengan subscribe, like, share, dan komen tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.